Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang per throttle bodyan lagi. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita udah pernah cara menentukan ukuran throttle body, terus efek throttle body besar, terus apa lagi ya, intinya tentang per throttle bodinya. Nah sekarang lagi musim throttle body model tegak. Nah, ini manifold model tegak. Nah, jadi dari beberapa pertanyaan teman-teman kemarin, banyak yang menanyakan apa sih efeknya kalau throttle body model tegak, manfaatnya apa aja. Nah, seperti itu. Jadi dari yang saya tangkap dari teman-teman kemarin, nah itu salah satunya itu banyak ya emang model memang mungkin satu, kalau dari model mungkin memang lebih racing ya kalau throttle body tegak. Jadi istilahnya itu apa ya, kayak motor-motor balap gitu. Biasanya kan motor-motor balap matic. Nah, itu throttle bodinya model kayak gini, tegak kayak gini. Nah, nanti di sini dikasih velocity. Nah, jadi kalau dari model yang memang lebih racing ya. Jadi tujuannya orang-orang itu kalau saya tangkap itu macam-macam. Jadi ada yang pengen terlihat racing. Nah, sebenarnya kalau dari segi performa ya memang throttle body tegak ini itu performanya lebih baik daripada throttle body model tidur, sekalipun ventulinya sama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi sebenarnya kalau throttle body itu sebenarnya nggak throttle body aja sih, meskipun karburator itu kalau intake-nya ini posisinya itu lebih tegak, itu lebih bagus ke tenaga atau lebih lancar pembakarannya tenaganya. Nah, itu karena seperti ini teman-teman. Ini ibaratnya aja ya. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Ini throttle body kalau model tidur seperti ini ya. Nah, model tidur seperti ini. Nah, itu udara atau gas bahan bakar yang masuk, bahan bakar dari injektor ya. Jadi kalau diinjeksi udara dan bahan bakar. Nah, udara yang masuk itu kan posisinya ini menekuk. Nah, jadi terdapat gesekan udara yang lebih pada sisi dinding-dinding manifoldnya ini. Jadi ibarat selang itu kalau nekuk, nah itu kan terjadi hambatan. Nah, seperti itu. Jadi udara yang masuk ini tidak selancar dengan model throttle body model tegak. Nah, kalau throttle body model tegak seperti ini, nah jadi udara itu lebih lurus posisinya. Nah, sehingga tenaga bisa lebih dapat menggunakan throttle body yang model tegak. Nah, sebenarnya kalau dari segi powernya seperti itu teman-teman. Jadi memang lebih dari segi power throttle body tegak ini memang lebih baik. Nah, ini contoh aja kalau di motor-motor sport atau motor-motor balap ya, itu pasti intake manifold ini posisinya lurus atau dikejar selurus mungkin dengan sumber bahan bakar dan udaranya tadi atau intake-nya lah ya. Jadi posisi intake ini emang paling baik itu posisinya lurus. Nah, cuma kan kalau lurus persis kan nggak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi pasti ada tekukan antara di porting, tekukan di manifold. Nah, seperti itu pasti ada tekukannya. Nah, jadi kalau dari segi power memang throttle body tegak ini lebih baik. Nah, cuma kalau misalnya hanya untuk harian sih saya rasa itu mungkin kurang efektif. Nah, cuma ya kan itu kan tergantung ke pribadi masing-masing ya. Nah, kenapa kurang efektif? Jadi karena ya satu pasti ini mengurangi fungsi. Jadi kalau throttle body tegak seperti ini, nah tentu kan harus kita berkorban bagasi atau jok. Nah, karena kan ini nanti akan masuk bagasi ya, yang di bagian sini. Gak mungkin ini nggak mentok bagasi, pasti mentok bagasi ya. Jadi mengorbankan fungsi. Nah, mungkin kalau cuma untuk mesin harian sih efek powernya itu kurang seberapa sih. Cuma kalau untuk mesin balap dari performa pasti ya apa ya, intinya efeknya memang mungkin cuma sedikit kalau cuma efek di throttle atau di manifold aja. Tapi kan efek yang sedikit-sedikit itu kalau dikelompokkan, nah atau disesuaikan dengan setting-settingan yang lain, nah nanti efeknya kan akan signifikan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, jadi fungsinya throttle body tegak itu sebenarnya memang dari segi performa memang lebih baik gitu tadi teman-teman. Nah, jadi bisa lebih lurus gitu loh. Nah, cuma ya itu tadi, kalau untuk harian mungkin ya lebih ke gaya sih mungkin ya. Kecuali memang throttle bodinya itu besar.
Jadi kalau misalnya throttle body misalnya ukurannya di atas 30 seperti inilah, contohnya ini BRT 34. Nah, ini throttle body 34 tapi manifoldnya model tidur. Nah, ini sebenarnya juga kurang efektif ya menurut saya ya. Nah, karena apa? Jadi ini ukuran 34. Nah, tapi ini nekuknya itu ekstrim teman-teman. Jadi karena nekuknya ini ekstrim, nah ini apa ya? Udara yang masuk ke mesin itu jadi kurang lancar karena tekukannya di manifold ini terlalu tajam. Jadi kalau misal manifoldnya digeser model agak ke sini, nah itu akan lebih baik teman-teman. Karena udara yang masuk nggak terlalu menekuk, jadi lebih lancar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kenapa kalau di balap yang spek tune up atau spek open ya, nah itu kenapa kok modelnya tegak. Nah jadi salah satunya memang bisa menambah power atau bisa memaksimalkan dari power mesin itu sendiri teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau semakin lancar udara yang masuk ke mesin atau semakin lancar hisapan yang dihisap piston udara ya yang masuk semakin banyak, nah tentu power akan semakin gede. Nah, karena di 4 tak itu yang memegang peranan tenaga itu sekitar 70%, 60%, 80% bisa ada di cylinder head ini teman-teman. Jadi intinya semakin banyak udara dan bahan bakar yang masuk, bisa terkompresi sempurna, bisa meledak sempurna, maka tenaga akan meningkat. Nah, meskipun cc-nya tetap, tapi kalau pemasukan udara dan bahan bakarnya ke mesin itu meningkat, nah itu tenaganya juga bisa meningkat teman-teman. Jadi nggak melulu cc besar sebenarnya kalau di 4 tak itu untuk menaikkan tenaga, bisa dari kompresi, bisa dari penyempurnaan intake, bisa semuanya intinya berpengaruh. Nah, jadi makanya kalau di balap semua hal-hal kecil itu diperhatikan karena ya memang dari hal-hal kecil-kecil itu bisa meningkatkan tenaga yang besar seperti itu teman-teman. Nah, termasuk di area sini aja seperti sudut klep. Nah, itu kalau di balap juga penting untuk diperhatikan karena dari variasi sudutnya klep ini, kemiringan seteng klep ini itu juga bisa menambah tenaga teman-teman. Karena saat klep mau menutup, nah itu kan udaranya terhimpit. Nah, jadi kalau intinya kalau aliran udara dari klep itu lebih lancar juga bisa menambah tenaga. Nah, seperti itu. Jadi sangat kompleks sekali kalau bicara tenaga di mesin 4 tak teman-teman. Nah, kurang lebih kalau info throttle, kenapa ada manifold tidur, kenapa ada manifold tegak, nah kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini sih contohnya ini throttle bodinya 26. Nah, ini manifoldnya pakai CBR tapi di custom. Nah, cuma ini orderan untuk dipasang di Beat. Jadi ini udah saya custom untuk dipasang di Honda Beat ya. Nah, kalau di Vario sebenarnya juga bisa sih, cuma ini nanti kita setting lagi kalau di Vario. Ukurannya karena beda, ukuran bautnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi makin lancar udara yang masuk, maka tenaga juga bisa makin gede teman-teman. Nah, cuma ya itu harus berkorban joknya, itu nggak bisa. Jadi kalau di motor saya sendiri mungkin nggak saya pasang karena motor saya buat wirawiri teman-teman gitu. Tapi kalau misal motor untuk malam mingguan, nah itu mungkin perlu dipasang teman-teman. Nah, kalau ini total body Beat 26 juga, manifold standar modif. Kalau ini manifold tegak. Nah, kalau untuk mengenai mengenai panjang manifold ini juga berpengaruh sebenarnya teman-teman. Jadi panjang manifoldnya juga dapat berpengaruh ke powernya. Nah, cuma enaknya kalau masalah panjang manifold ini kita bahas di next video aja. Nanti videonya terlalu lama. Nah, ini kalau ini sih punya PCX ya. Ini punya PCX diameter 30 juga. Nah, oke, mungkin itu aja dari video kali ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, silahkan misal teman-teman mau request video apa, nanti apabila videonya itu menarik atau menarik untuk dibahas atau penting untuk dibahas intinya, nah nanti akan insya Allah saya buatkan videonya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika teman-teman pengen order spare part custom ya seperti manifold custom, throttle body custom, nah itu bisa hubungi nomor WA di deskripsi video. Terima kasih telah menonton.